Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Paniam dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menginterpretasikan bagaimana kehidupan di negara yang kami pilih, yaitu negara Swiss. Selamat menyaksikan. Bersini dulu. Panggil aku Edi. Peternak paling kondang center Swiss. Tapi aku tidak sendirian. Akan kupanggilkan temanku. Tunggu ya. Kita coba peralatan. Lihat, inilah sapi peliharaanku. Bukan, lihat saja pakaiannya. Anak-anak, aku lihat kalian sedang sibuk belajar ya? Oh, maaf Reto. Pergilah makan rumput di padang rumput sana. Panggil aku ketika kau ingin perawatan kami ya. Dari data yang kami ambil pada tahun 2021, Swiss menempati peringkat ke-6 dengan pendidikan terbaik di dunia dengan semua fasilitas yang sudah unggul dan dengan melatih saraf motorik, sehingga Swiss disebut sebagai pendidikan paling top di dunia. Kalian tahu di urutan berapa Indonesia sekarang? Yap, betul, 54. Maka dari itu kalian harus rajin belajar ya anak-anak. Sapimu lama sekali ya rupanya. Sapimu ini terlalu agresif. Aku Pak Ijo. Peternak Indonesia jos ganda. Baiklah Pak Ijo, kita duduk saja di sini. Biar sapi-sapi kita bermain di sana. Pekerjaan sama seperti itu. Aku sangat menyukai pekerjaan ini. Mengapa kamu menyukai pekerjaanmu? Aku petani dari Swiss. Peternak di Swiss itu memiliki kehidupan yang sangat sejahtera. Bahkan memotong jerami di pegunungan Alpen sudah menjadi tradisi kami selama abad-abad. Tapi sekarang tidak hanya untuk memotong jerami saja, kami juga memerah susu dengan teknologi yang canggih. Kami dapat menghasilkan 3,5 miliar kilogram per tahun dan dengan 587.000 sapi yang kami miliki. Selain itu, negara Swiss juga dijuluki sebagai negara dengan penghasil keju terbaik. Oh, enak ya jadi peternak di Swiss. Di negaraku belum secanggih itu. Subsidi dan teknologinya pun belum semaju di Swiss. Kebutuhan sujudu pun masih sulit, gampang. Oh iya. Tingkat pengangguran di negara Indonesia itu tergolong tinggi loh, mencapai 5,2%, yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia itu mencapai 9,3%. Miris. Tingkat pengangguran di Swiss mencapai 2,3%, yang dari rata-rata 3-5%, yang artinya pengangguran di Swiss rendah. Bahkan rata-rata penghasilan penduduk di Swiss mencapai 56 juta. Dan
Untuk mengatasi kemiskinan, pihak pemerintah Swiss memberikan 155 juta US dollar kepada organisasi-organisasi kemanusiaan. Baik. Di pasar. Aku menemukan dua sapi ini sedang berada di padang rumput. Tapi aku kasihan sekali karena si sapi ini selalu disuruh oleh Beto, si gendut kesayangan ayah. Aku tidak tega ya, dia sangat emas. Sujudlah. Kita tidak Memang saya juga tahu. Ini maksudnya di sebelahnya Gus Dur itu. Kamu di sini loh. Pak kita kenalin. Teman siapa? Tadi kamu ingat wah, kamu sudah besar ya ternyata sama dengan anakku. Sophia, silakan perkenalkan. Sophia. Ayah, aku baru saja dari pabrik permen kita dan sekarang aku membawa banyak sekali permen. Apakah aku boleh membagikannya? Boleh anakku. Talita, apakah kamu mau membagikannya denganku? Ayo. Ayo Sophie. Siapa mau Aku senang berbagi makanan tidak makan permen Iya betul, aku juga begitu. Negara ini suka sekali berbagi makanan yang enak. Ternyata negara kita masih memiliki persamaan ya. mungkin dari sekian banyak perbedaan tetap ada yang sama. Ya benar. Baik Jo, ini saatnya membersihkan kaki-kaki sapi. Kau akan lihat bagaimana perawatan kaki sapi premium di sini. Ayo ikut aku. Baiklah. Terima kasih dan jumpa lagi. Kelompok 1 Panjang dan teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menampilkan storytelling dari negara yang kami pilih yaitu Jepang. Menyaksikan. Besok di event Jepangan nih, ikut yuk. Mas, tapi kalau dulu nggak usah ngajak aja. Bebas sebutin apa manfaatnya ini kayaknya apa. Wah, kalau ini jelas bermanfaat. Kita tuh di sana belajar banyak tentang pendidikan, pekerjaan dan pakar lainnya. Kamu mau ikut kan, please? Ya, boleh deh. Ayo. Oh. Ayo Rul, kita berangkat. Ayo. Kemudian kita nggak bisa bahasa Jepang, Mbak. Loh, ada bahasa Indonesia orang sini kan? Ya, aku panitia event ini. Selamat datang di event podcast tentang Jepang. Selamat menikmati acara ini ya. Wah, seru banget. Mau? Oke, jadi kalian akan bertemu dengan 4 siswa yang menjelaskan aspek berbeda. Yuk, ikut aku yuk. Ayo. Konnichiwa, minasan, watashi wa Anya des. Aku adalah pelajar dari Jepang. Di sana, pendidikannya sangat maju, terutama sains dan matematika. Menurut data World Bank tahun 2023, Jepang berada di peringkat ketiga ke-7 negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Sedangkan Indonesia berada di peringkat 67. Nah, kalian harus semangat lagi ya belajarnya. Dengan sekolah di sini sama seperti
di Indonesia ada SD, SMP, dan SMA. Jam belajar di Jepang lebih sedikit 1 jam. Di Jepang tidak ada ujian akhir semester seperti yang dilakukan pelajar Indonesia. Oh, begitu ya. Konnichiwa, konnichiwa. Hanako desu. Aku pegawai di perusahaan Jepang. Setiap perusahaan mengharuskan berseragam dan semuanya sama. Sedangkan di Indonesia terbilang tidak seketat ini. Jam kerjaku sama seperti di Indonesia loh. Sekitar 40 jam per minggunya. Di Jepang juga ada pengangguran. Bedanya kalau di Jepang para remajanya minim ketertarikan dalam dunia kerja. Sedangkan di Indonesia pengangguran disebabkan faktor utamanya minimnya lowongan pekerjaan. Padahal lumayan banyak tenaga yang siap bekerja. Oh, begitu ya. Watashi wa Aichan desu. Kalian sempat bertanya tentang kemiskinan di Jepang nggak sih? Benar tuh. Berdasarkan data PDB tahun 2022, Jepang berada di peringkat ketiga dengan ekonomi terbaik dan Indonesia ada di urutan ke-15. Meskipun begitu, tetap saja terjadi kemiskinan. Kemiskinan Jepang disebabkan karena permasalahan pajak dan terkadang ada pebisnis Jepang yang bangkrut. Ada juga orang yang terlilit hutang dan faktor perekonomian yang berubah-ubah. Amerika seperti Indonesia bukan? Uniknya, sebagian besar kemiskinan Jepang terjadi pada single parent. Tapi tidak semuanya ya. Contohnya aku single parent, tapi aku nggak miskin. Wow, hebat. Watashi wa Takimades. Aku berasal dari hukum Jepang. Jepang menganut sistem hukum civil law yang terkoordinasi dan tertulis. Dan hukum di sana masih terpengaruhi Jerman dan Prancis loh. Sedangkan di Indonesia sendiri hukum yang berlaku campuran dari civil law, adat, dan Islam Belanda, Romawi Belanda, dan hukum bersikap mengikat. Oleh karena itu, warga negara Jepang dan Indonesia tumbuh dan terlatih dengan hukum yang berbanding jauh dan tidak bisa disamakan. Oh, begitu ya. Nah, setelah fun fact yang disampaikan tadi, aku akan menyampaikan gaya hidup di Jepang sebagai penutup dari acara ini. Aku jadi penasaran ya. Sama aku juga. Teman-teman, di Jepang orang-orangnya sangat rajin dan sopan loh. Jepang merupakan negara terdamai nomor 9 di dunia. Di sana ada kebiasaan duduk sebagai tanda menghormati. Mereka juga lebih senang berjalan kaki, menyajikan makanan tradisional setiap harinya. Dan fakta yang sangat populer, kebanyakan warga Jepang tidak ingin menikah dan mempunyai anak. Unik kan? Oh iya. Betul. Terima kasih banyak ya informasinya. Kita jadi tambah tahu. Besok tiba-tiba kita di Jepang dan nggak ada workshop. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. It's been Alicia. It's been Ilyasa. It's been Bawas. It's been Lulu. It's been Aryani. It's been Fitria. We are from Germany. Jadi kita mau ajak teman-teman main ke negara Jerman. Tapi sebelum mulai nih, ada yang tahu nggak ibu kota dari negara Jerman apa? Apa tuh? Apa? Betul. Berlin. Kalian tahu nggak sih? Kalau Berlin itu merupakan kota metropolitan yang memiliki luas kurang lebih 892 km persegi dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 3.567.000 jiwa dan kemarin menjadi tuan rumah dari Euro Cup. Ada yang tahu nggak siapa juara 1 Euro Cup? Arsianya. Betul. Karena Dimas berhasil menjawabnya, maka kita akan memberikan stiker. Oke, buat kalian yang mau tahu fakta unik lainnya mengenai negara Jerman, mari kita simak
Selamat menyaksikan. Yeay. Sudah warga perkenalkan ini Pak Bayu dan istrinya. Halo semuanya. Mereka adalah orang Indonesia yang berlibur ke Jerman. Mereka menyewa sebuah villa di desa kecil di daerah Stuttgart. Pak Bayu dan istrinya bernama Lani. Kenalkan dengan pemilik villa yang ramah bernama Pak Jeffrey dan istri Cecilia. Hai. Suatu hari, Pak Jeffrey mengundang keluarga Pak Bayu untuk menghadiri makan malam bersama di rumahnya. Mereka pun saling bertukar cerita mengenai negara masing-masing. Nah, Pak Bayu, bagaimana perasaan Anda selama 8 hari di sini? Apakah nyaman? Tentu saja desa ini sangat asri, orang-orangnya ramah dan mandiri sekali. Mereka tidak punya asisten rumah tangga, semuanya dilakukan sendiri. Tentu saja, itu karena kami sangat senang bekerja dan pandai dalam mengatur jadwal. Memangnya berapa upah minimum yang diterima pekerja atau karyawan? Di Jerman, upah minimumnya sekurang-kurangnya adalah 12 euro per jamnya atau setara dengan 195 rupiah per jam. Standar jam kerja kami itu 5-6 jam per hari. Jadi kalau di total penghasilan UMR kami kisarannya 28 juta rupiah per bulan. Ini tergolong cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Wah, gaji yang fantastis dan negara ini menjamin kesejahteraan penduduknya. Tidak juga, meski begitu, Jerman juga memiliki pengangguran walau terbilang sedikitnya hanya 6% dan gelandangan masih banyak di mana-mana. Hal ini karena Jerman banyak menampung imigran dari Eropa Timur. Oh, iya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan anak-anda? Apakah sudah sekolah? Anak kami masih SD, usianya baru 5 tahun. Dalam tingkatannya, SD di Jerman hanya ditempuh dalam waktu 4 tahun saja dan tidak ada usia jam sekolah akan berubah. Wah, tidak seperti di Indonesia ya, yang perlu menempuh 6 tahun pada sejak SD. Memangnya apa saja yang dipelajari selama SD? Selama mereka bertugas SD, anak-anak diajarkan mengenai keterampilan dasar, contohnya membaca, menulis, dan berhitung. Setelah itu, lanjut ke pendidikan anak pertama, yaitu pada kelompok umur 10 sampai 16 tahun. Pembelajaran yang mereka dapatkan yaitu kemandirian, tanda jawab, intelektual, dan teknik serta emosional. Lalu kapan anak-anak mendapatkan pelajaran? Ketika mereka lanjut bekerja seperti belajar terakhir, yaitu sekolah menengah atas. Pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun. Di sini anak belajar mengenai pelajaran matematika, komputer, biologi, kimia, geografi, ekonomi, sejarah, kesenian, bahasa asing, dan lain sebagainya. Mereka juga mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi atau disebut dengan admission. Apakah di Jerman terdapat kebebasan berekspresi? Tentu, karena pemerintah telah menjamin warganya untuk mengekspresikan pendapatnya. Bahkan saking bebasnya, jika ada salah satu undang-undang yang melindungi suatu kelompok LGBT loh. Astagfirullahaladzim. Sangat disayangkan sekali ya jika negara menormalisasikan adanya penyimpangan. Benar, namun tetap saja tidak semua warga Jerman setuju dengan itu. Apalagi orang-orang yang taat beragama. Perilaku tersebut jelas bertentangan dalam agama manapun. Tentu saja mereka menolaknya. Keluargaku sendiri salah satunya. Kami menolak keras penyimpangan tersebut menjadi ajaran turun-temurun. Baiklah, terima kasih atas jamuan makan malamnya. Saya dan istri saya sangat beruntung bisa dipertemukan dengan pemilik villa yang ramah seperti Anda. Terima kasih kembali. Nikmatilah liburan kalian selama di sini. Jika perlu apa-apa, jangan sungkan menghubungi kami ya. Ya. Baik, setelah kita mendengarkan storytelling dari kelompok 6, ada pertanyaan dari kelompok kami untuk kalian semua yang bisa jawab dapat hadiah. Bukan salah satu undang-undang yang didukung oleh negara Jerman.
Ya, Iro. Apa? Ya. Ada satu pantun nih. Nanti bilang cakep ya. Kamu dulu. Jalan-jalan ke negeri Jerman. Sambil makan minumnya soda. Dosa loh kalau melakukan penyimpangan. Jadi jangan belok ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kamu sudah diberi kapalnya belum? Minggu depan kita akan melakukan pertukaran pelajar di Belanda dalam bidang geografi. Saya juga sudah diberitahu oleh Pak Mitra. Tentu saja kita di sana bakal menambah wawasan serta mengetahui gaya hidup di Belanda. Nah, singkat cerita, Kimi dan Novel kini berada di Finlandia. Mereka tinggal di sebuah dorm atau asrama yang sudah disediakan dari program pertukaran pelajar tersebut. Di sana, Kimi dan Novel juga diberi keringanan yaitu uang 1 bulanan. Nah, menurut data dari PISA, Finlandia ini memiliki gaya hidup yang positif karena seimbang antara belajar dan juga kehidupan sehari-hari yaitu bermain. Pak, tadi barusan aku dari perpustakaan kampus. Aku membaca buku tentang gaya hidup di Belanda. Dan aku harus bisa hidup selamanya di Belanda. Wah, cerita dong, aku juga belum sempat katanya sih tetap aku Betul. Kita juga ada teman dari kita yang sekolah di sini. Katanya mereka bisa membantu kita beradaptasi di Belanda. Hari pertama mereka di Finlandia, Kimi dan Novel disambut hangat oleh beberapa WNI yang berkuliah di Finlandia, yaitu ada Sophie, Revi, dan Nabila. Wah, teman-teman, kalian pasti muridnya ini masuk Pak Nian kan? Kita juga penasaran dengan Belanda, apalagi di bidang pendidikannya. Nah, kita kasih tahu ya di bidang pendidikan di Finlandia, usia minimum untuk meninggalkan sekolah akan ditingkatkan dari 16 menjadi 18 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada bulan April 2020. Undang-undang ini pertama-tama berlaku bagi pelajar yang wajib belajarnya berdasarkan ketentuan saat ini akan berakhir pada tahun 2021. Lalu, APS di Finlandia, anak-anak berpendidikan di sekolah bila sudah menginjak usia 7 tahun. Pemerintah Finlandia memberikan kebebasan di masa perkembangan anak-anak dengan tidak memberikan pendidikan wajib agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan maksimal. Keren kan? Karena menurut data PISA, Finlandia adalah salah satu negara terbaik yang kaya dengan reformasi intelektual di bidang pendidikan. Enggak, kalau itu aku juga di sini sangat berarti ada juga jadi Nah, kalau saya cerita lagi nih, di Finlandia itu mereka itu gila dengan mobilitas tenaga kerja mereka, apalagi di bidang kesempatan kerja. Pasalnya, menurut PISA juga, anggota perusahaan Finlandia itu merekrut anggota pekerjanya itu dari luar negeri. Menurut data pada tahun 2020, sebanyak 32.890 orang itu beremigrasi dan negara mereka ke Finlandia untuk mencari kerja. Begitu pula sebanyak 15.084 orang beremigrasi dari negara Finlandia ke negara lain untuk mencari kerja. Lalu, jumlah pengangguran di Finlandia itu sebesar 6,1% atau sebanyak 209,10.000. Tapi yang pertama, itu tuh termasuk rendah karena jumlah ciptaan kerja di Finlandia itu mencapai 61,70% atau sebesar 2,88 lipat. Jadi, pendidikannya ada di Indonesia, bayangin, kita bisa kerja di sini, bisa ada pendidikan bagus, bisa ada kehidupan yang bagus juga. Jadi miliarder juga bisa kalau mau. Nah, beberapa minggu lalu, Kimi dan Novel sudah terbiasa dengan kehidupan di Finlandia. Mereka juga sudah sedikit mahir dalam berbahasa Finlandia.
Val, makan Indomie yuk sama teman-teman yang lain sambil membicarakan bisnis yang ada di Finlandia. Ayo aku review dulu. Daripada Indonesia, angka kematian bayi di Finlandia tahun 2004 adalah 1.381 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan 2,88% dari tahun 2023. Populasi Finlandia saat ini adalah 5.618.596 pada Selasa 17 September 2024 dan berdasarkan pencapaian Worldmeter dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa Terbaru. Usia rata-rata di Finlandia adalah 43 tahun. Nah, itu dia teman-teman, singkat cerita dari negara Finlandia. Jadi, negara Finlandia itu disebut sebagai negara bahagia karena beberapa alasan loh. Contohnya, seorang filsuf dan peneliti psikolog dari Finlandia yaitu Frank Mattila mengatakan bahwa orang-orang di negaranya itu memiliki kebiasaan hidup yang positif, seperti tidak menyombongkan diri atas pencapaiannya. Orang-orang di sana juga tidak suka memperlihatkan kesuksesan kepada orang lain. Nah, tidak hanya itu, 87% orang Finlandia juga sangat menjaga alam. Buktinya, Finlandia menjadi negara yang bersih dengan alam hijau di beberapa dekade terakhir. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Di sini kami kelompok 3 mengucapkan Iqbal Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 5. Hari ini kita bakal mempresentasikan gimana sih negara Kanada itu sebagai negara maju begitu. Selamat menyaksikan. Akhirnya sudah sampai di Kanada. Banyak banget ya yang berubah dari Kanada. Beda lah, this is Kanada bos. Itu siapa sih? Kagetin aja. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Aku adalah John Some. Emang. Kamu juga merantau. Yes, this right. It's the same country with you, boss. Korea. Oh, mental. Apa lo bilang ini Kanada style belum? Oh, Kanada ninja. Banyak gimana sekolah di sini sekarang? Pendidikannya gimana ya? Sorry, hello, gue yang 3 kewarganegaraan aja tahu. Gak salah ini lu. Oke, gue kasih tahu ya. Jadi di Kanada itu ada 3 pendidikan, tingkatan pendidikan. Jadi yang pertama itu adalah pendidikan dasar elementary yang di dalamnya itu anak usia 5 atau 6 tahun yang lulus di kelas 6 seperti di Indonesia. Nah, habis itu ada pendidikan secondary. Secondary itu kayak pendidikan SMA dari umur 17 tahun dia akan lulus. Lalu yang terakhir ada post secondary atau kuliah. Ya lo tahu sendiri lah kuliah kayak gimana begitu. Wah, banyak banget ya. Pasti kalau gitu masih ada pengangguran ya kan? Ya pastilah, pengangguran di Kanada itu ada 10% dari penduduk yang ada sejak pandemi COVID-19. Kalau bisa sih lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Soalnya kalau di Kanada itu masyarakat yang masih mencari pekerjaan itu dibilangnya pengangguran. Kalau misalnya di Amerika Serikat itu dibilangnya masyarakat aktif. Oh, begitu ya? Yap, setiap warga Kanada itu memiliki kewenangan untuk menjudge. Bukannya Kanada dipimpin oleh seorang raja atau ratu ya? Kanada itu negara monarki konstitusional yang mana kewenangan eksekutifnya secara formal itu dilimpahkan kepada ratu. Nah, sekarang itu dipimpin oleh Raja Charles III sebagai kepala negara dan Justin sebagai perdana menteri. Tapi kewenangannya itu masih berasal dari rakyat. Oh, banyak banget ya yang berubah. Emang lu ya mentang-mentang udah jadi terkenal di negara orang lu. Kebetulan juga. Biarin, gue aduhai badai dibuat bagaikan Di alay. oh, Kanada ninja.
saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Jadi kita di sini dari Kelompok 4 akan memberi tahu bahwa Korea itu sangat indah, teman-teman. Jadi kami di sini akan menjelaskan bagaimana Korea itu bisa menjadi salah satu center of the world. Jadi pertama itu ada pendidikan Korea vs Indonesia. Nah, yang pertama di Korea Selatan itu menerapkan agar siswa-siswinya memakai sandal guna kenyamanan saat kegiatan belajar di sekolah. Sedangkan di Indonesia sendiri mewajibkan siswanya untuk menggunakan sepatu ketika bersekolah guna terlihat kerapiannya. Terus yang kedua itu waktu jam belajar di Korea Selatan lebih dari 14 jam. Pembelajaran dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Dan jam belajar tersebut termasuk dengan belajar tambahan atau kursus di lembaga luar sekolah. Sedangkan di Indonesia sendiri pembelajaran dimulai pada jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Terus selanjutnya, Korea Selatan terdapat sistem Hagwon, yaitu merupakan semacam bimbel setelah sekolah untuk menunjang pembelajaran siswa di Korea Selatan. Dan Hagwon ini menjadi hal yang wajib untuk diikuti karena biasanya siswa yang tidak mengikuti akan dianggap aneh oleh teman-temannya. Dan Hagwon ini dimulai dari pukul 5 sore atau sehabis pulang sekolah hingga pukul 8 malam atau 10 malam. Sementara itu pendidikan di Indonesia tidak mewajibkan mengikuti tambahan pembelajaran atau bimbel. Terus yang terakhir, di Korea Selatan, siswa pasti memiliki nama Inggris. Hal tersebut dilakukan agar orang asing yang memanggil nama mereka bisa lebih mudah dalam penyebutannya karena pelafalan nama Korea lebih sulit untuk diucapkan. Sedangkan di Indonesia tetap menggunakan nama asli atau nama yang diberikan orang tuanya sejak lahir. Jadi rata-rata emang orang Korea itu mereka punya nickname, teman-teman. Jadi nickname-nya itu biasanya kan nama orang Korea susah ya. Nickname-nya nama orang Inggris. Contohnya kayak Contohnya kayak Jaehyun, terus dia punya nama Inggris Jeffrey. Gitu. Jadi segitu aja tentang seminar kami di Indonesia. Karena nanti malam kita ada flight balik ke Korea. Jadi kita harus udahan untuk seminar pada pagi kali ini. Kamsahamnida.